Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Hari ini harapannya semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti materi yang akan saya sampaikan. Jangan lupa tetap tekan tombol subscribe ya, kemudian notifikasinya, like and share. Oke, kita lanjutkan materi pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas tentang konsep pikiran. Ya, di materi yang sebelumnya saya sudah banyak membahas tentang konsep dasar hipnosis. Apa itu hipnosis, apa itu hipnotis, dan apa itu hipnoterapi sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang pikiran manusia. Pikiran manusia dibedakan menjadi dua atau dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pikiran sadar dan yang kedua pikiran alam bawah sadar. Atau ada juga yang menyebut kita di dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari menggunakan otak kiri dan otak kanan. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang pikiran bawah sadar? Sesungguhnya pikiran bawah sadar ini adalah konsep pikiran atau sesuatu yang luar biasa yang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, di mana kekuatan pikiran bawah sadar ini mampu menguasai segala aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita ibaratkan bahwa pikiran bawah sadar itu seperti bawang atau berambang atau bawang bombay ya, di mana terdiri dari beberapa lapisan atau berlapis-lapis. Secara garis besar, manusia punya satu pikiran yang terdiri dari dua pikiran. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pikiran itu terdiri dari pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar adalah proses mental yang bisa Anda kendalikan atau bisa dikendalikan secara sengaja oleh diri kita sendiri. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga Anda tidak menyadari dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. Ya, ini adalah dua pengertian atau definisi dari konsep pikiran. Pikiran sadar itu pikiran yang secara mental itu bisa kita kendalikan, tetapi kalau pikiran bawah sadar tidak bisa kita kendalikan. Oke, next kita ikuti saja berikutnya, nanti saya lebih detail menjelaskannya. Ternyata pikiran bawah sadar kita itu diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Ya. Jadi di sini pikiran sadar itu hanya 12% yang sering kita pergunakan, sedangkan pikiran bawah sadar ini luar biasa, ada 88%. Ya, atau kita sebut sebagai subconscious. Kalau pikiran sadar adalah conscious. Ya. Dari sini bisa Anda bayangkan bahwa ternyata kelihatannya setiap kegiatan kita, kalau kita menyebut bahwa kita selalu sadar melakukan satu kegiatan, bukan itu maksudnya. Jadi pikiran bawah sadar kembali lagi ke definisi bahwa dia itu sebuah kekuatan mental yang tidak bisa dikendalikan atau kebanyakan bisa dikatakan secara otomatis itu bisa terjadi. Sedangkan pikiran sadar atau konsius ini bisa kita kendalikan. Ini hanya 12%. Sedangkan yang bawah sadar ini 88%. Antara pikiran sadar dan bawah sadar ini di sini diibaratkan ada garis putus-putus berwarna kuning. Ini namanya critical factor atau critical area atau bisa gampangannya clapping. Ya, ini yang membatasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tahu critical area boleh menyebutnya atau critical factor atau clapping. Ya, ini ada garis putus-putus. Ini batas antara pikiran sadar dan
pikiran bawah sadar. Sekarang satu persatu kita membahas lebih detail. Pikiran sadar ini merupakan bagian dari pikiran kita yang bertugas untuk melakukan analisis, pertimbangan, terus pertimbangan yang bersifat logis dan rasional. Itu fungsi atau cara kerja pikiran sadar. Jadi kalau kita memikirkan satu masalah, kemudian memikirkan dampaknya nanti seperti apa, hitung-hitungannya secara logika nanti bisa berpengaruh seperti apa, itu yang bekerja pikiran sadar. Ya, pikiran sadar biasanya dipergunakan untuk menganalisis, kemudian mengambil sebuah keputusan. Itu yang bekerja adalah pikiran sadar. Ya, kita mau melakukan satu kegiatan atau melakukan kegiatan dengan tujuan yang sudah jelas. Tentunya kita memikirkan kegiatan ini kalau kita kerjakan dampaknya seperti apa, outputnya seperti apa, kemudian kemungkinan ada tantangan dan hambatan yang akan terjadi juga kita pertimbangkan sebelum kita menetapkan sebuah keputusan. Itu semuanya adalah kerja dari pikiran sadar kita. Ya, oke. Ini tadi sudah saya singgung bahwa fungsi pikiran sadar itu tujuannya adalah mengidentifikasi atau berfungsi sebagai suatu yang bisa dipergunakan untuk mengidentifikasi informasi yang masuk. Jadi dia menganalisis, menseleksi, kemudian memverifikasi sampai dengan membuat satu keputusan. Itu adalah fungsi pikiran sadar. Membandingkan baik buruknya dan seterusnya, menganalisis, memutuskan, ini semua adalah fungsi pikiran sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar itu berisikan database. Namanya database itu kalau kita mengibaratkan sebuah laptop atau komputer, itu merupakan program atau bagian yang sangat vital, ya, yang bisa menyimpan semua memori, semua segala sesuatu yang dimasukkan itu dengan rapi ada di database. Ya, berisikan database yang mencerminkan diri kita, di mana database ini merupakan akumulasi dari berbagai pemahaman, penalaran, pengalaman, bahkan penularan dari pihak lain sejak mulai lahir sampai dengan hari ini. Bayangkan, kita memori yang masuk ke dalam otak kita, mulai dari kita bisa mengerti, ya, mulai dari lahir sampai dengan hari ini, itu semuanya adalah tugasnya pikiran bawah sadar yang menyimpan. Jadi memang RAM-nya itu sungguh tak terbatas. Ibarat kalau laptop atau komputer tidak tahu itu sudah Pentium berapa, ya. Karena ini sudah kuasa Allah, bahwa pikiran sadar ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa yang kita miliki. Sejak lahir sampai sekarang masih menyimpan dengan rapi berbagai pengalaman, bahkan penalaran, pemahaman atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sejak lahir sampai dengan hari ini. Ya, ini pikiran sadar. Ya. Kalau ibaratnya pikiran bawah sadar, ya, ini pikiran bawah sadar merupakan gudang penyimpanan memori, gudangnya di sini. Tadi saya katakan bahwa kalau ibarat komputer, dia itu adalah hard disk-nya. Ya. Hard disk atau kapasitasnya itu tidak terbatas. Sedangkan alam sadar atau konsius, ini RAM penyimpanannya bersifat sementara. Ya. Oke, apapun yang pernah Anda alami dalam hidup ini secara sadar atau tidak telah tersimpan dengan sangat rapi di pikiran bawah sadar, sehingga secara sadar Anda mungkin bisa lupa karena kapasitas RAM yang masih terbatas. Namun sebenarnya Anda tidak pernah benar-benar lupa. Ingatan-ingatan yang terlupakan itu bisa diungkap dengan masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya, contoh sederhana. Pada saat kita kehilangan sesuatu, misalnya barang, taruhlah kunci, ya.
kunci kita lupa naruh atau HP kita lupa naruh, kemudian kita panik mencari kemana HP dan kunci yang sudah Anda taruh tadi tidak bisa ketemu ya. Kemudian pada saat kita sholat atau kita berhenti sejenak untuk istirahat, mungkin dalam kondisi rileks, kita akan tahu atau ingat, oh ya kunci saya tadi ada di atas kulkas misalnya, HP saya tadi saya taruh di atas tempat tidur misalnya, seperti itu. Itu ternyata yang bekerja awal kita lupa itu adalah konsius karena RAM penyimpanannya bersifat sementara. Tetapi dalam kondisi relaksasi, kondisi tenang pada saat sholat, kita baru takbir Allahu Akbar. Mungkin ya kalau sholatnya kurang khusyuk ya, kita tiba-tiba teringat, oh iya tadi kunci saya taruh di depan di atas lemari atau di mana, seperti itu. Artinya kita bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita manakala kita dalam kondisi sangat amat rileks. Itu ya. Untuk merekol atau memanggil ulang memori-memori yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini cenderung bersifat terhadap data atau informasi yang masuk ya. Kemudian netral artinya tidak mengenal baik, buruk, salah, benar. Semuanya bisa masuk. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan, pada saat kita melakukan satu kebaikan atau benar, itu semuanya akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya, makanya dalam mendidik seorang anak misalnya pada usia golden period ya, ini benar-benar harus distimulasi dengan dengan pengalaman-pengalaman, dengan apa yang bisa dilihat itu sesuatu yang positif, karena semuanya akan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dia. Manakala dia sudah dewasa akan bisa membentuk satu karakter atau perilaku. Ya. Ini setelah berhasil memasuki pikiran bawah sadar dan telah menjadi memori yang permanen, maka ini dianggap sebagai suatu kebenaran. Walaupun mungkin sebenarnya data tersebut relatif salah berdasarkan kaidah umum. Jadi sesuatu yang sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar, entah itu informasi atau kejadian atau apapun yang buruk, ini kalau sudah permanen menetap di sana dianggap sebagai keyakinan atau kebenaran, meskipun apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran itu belum tentu bisa diterima secara umum kebenaran yang sudah kita yakini tadi. Ya, makanya tadi saya contohkan pada usia golden period anak harus diberikan pengalaman-pengalaman atau contoh atau informasi yang positif, sehingga apa yang permanen di dalam alam bawah sadar itu benar-benar merupakan kebenaran secara umum. Akan tetapi pengalaman-pengalaman yang buruk ya, ini bisa membentuk satu informasi yang permanen, maka itu bisa dianggap sebagai kebenaran bagi dirinya sendiri, tapi belum tentu untuk orang lain atau secara umum. Itulah pikiran bawah sadar, luar biasa. Ya, ini adalah fungsi pikiran bawah sadar. Ya, tadi kebiasaan baik, buruk, ya, kemudian emosi, intuisi, persepsi, semua masuk. Ya, memori jangka panjang, kepribadian, kreativitas, belief and value. Nah, ini semuanya fungsi pikiran bawah sadar untuk menampung semuanya. Maka berikan pendidikan atau pembelajaran atau jadi role yang bagus untuk anak-anak. Nah, ini tujuannya adalah bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan di mana kalau yang masuk itu yang positif-positif, maka akan menjadikan kebenaran yang benar-benar benar menurut secara kaidah atau secara kaidah secara umum. Ya.
Bagaimana sekarang caranya masuk ke dalam pikiran bawah sadar? Tadi saya sampaikan bahwa pikiran bawah sadar ini kita bisa masuk dalam kondisi benar-benar relaksasi. Ya, tadi misalnya pada waktu sholat itu kan kondisi benar-benar rileks ya, kondisi rileks, fokus hanya satu tujuan. Dan saat itu amat sangat bisa kita masuk ke dalam apapun yang terjadi tadi yang secara sadar tidak bisa kita rekod, ternyata tersimpan juga di dalam alam bawah sadar. Yang pertama, cara kita masuk ke dalam pikiran sadar, bawah sadar, satu, pengulangan, repetisi. Kalau Anda masih mengingat konsep awal bahwa kunci daripada seorang hipnoterapis ini adalah bagaimana dia mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi. Maka kalau kita mau melakukan komunikasi, maka di situ apa yang kita sampaikan atau kita komunikasikan dengan klien harus selalu dilakukan secara berulang-ulang. Ini repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan. Jadi misalnya pada saat kita perintahkan relaksasi, misalnya kita menginstruksikan Anda akan merasakan rileks di bagian kepala. Rasakan rileks itu semakin dalam, kemudian mengalir ke seluruh wajah Anda, mata Anda merasakan rileks. Mata Anda merasakan rileks, kemudian sampai dengan leher Anda merasa rileks. Nah, seperti itu misalnya dilakukan secara atau diinformasikan secara berulang-ulang. Ya, ini salah satu cara atau strategi supaya kita bisa cepat masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Kemudian yang kedua, identifikasi kelompok. Nah, identifikasi kelompok atau keluarga. Ya harus tahu ya siapa orang-orang yang memang bisa berpengaruh atau mempunyai power atau mempunyai kekuatan di dalam yang mempunyai kemampuan yang bisa masuk ke dalam membantu dan masuk ke dalam alam bawah sadar. Biasanya orang-orang yang di sekitar lingkungan kita, ada keluarga, ada siapa, itu juga bisa. Ide yang disampaikan oleh figur yang dipandang memiliki otoritas ya tadi ya. Ini pengalaman beberapa kali praktek mahasiswa pada saat mahasiswa melakukan proses hipnosis yang mulai dari pre-induction sampai dengan terminasi. Ini kalau dengan antar temannya mungkin proses sampai benar-benar dalam kondisi trans atau kondisi terhipnosis betul itu sangat lama, bahkan sulit. Tapi beda lagi kalau yang melakukan hipnosis itu dari dosennya. Nah, itu mungkin ada juga ini yang dimasukkannya sudah ada trust atau kepercayaan dari klien ya. Siapa yang menyampaikan? Nah, figur yang dipandang memiliki otoritas itu akan mempercepat masuk ke pikiran bawah sadar. Kemudian emosi yang intens ya. Kondisi alpha, relaksasi atau trans tadi saya sampaikan, trans hipnosis ini akan mempermudah kita masuk ya. Ini adalah brain system, tadi sebenarnya sudah saya singgung. Kalau di sini berdasarkan beberapa kegiatan ya yang dilakukan pada saat kita sadar, yang banyak bekerja itu adalah gelombang otak beta. Kemudian pada saat kita berada di alam bawah sadar, ini yang bekerja adalah gelombang otak alfa dan theta. Kemudian kalau sudah dalam kondisi tidur, ini yang bekerja adalah gelombang otak delta. Ya, ini menurut elektroensefalografi ya, atau EEG ini ya, brain system. Ya, ini gelombang otak kita itu ada 4. Ada beta, alfa, theta, dan delta. Jadi kalau beta itu gelombang otak yang sedang aktif atau sadar. Kemudian alfa itu ada gelombang otak yang rileks dan tenang. Kemudian theta itu adalah gelombang otak kreatif, intuisi, dan inspiratif saat tidur atau bermimpi. Kemudian delta itu gelombang otak
yang berfungsi pada saat kita tertidur lelap tanpa mimpi. Ini biasanya orang-orang yang sudah benar-benar tidurnya pulas betul dan tidak ada gangguan insomnia atau mimpi. Ini bisa berfungsi untuk memperbaiki sel. Makanya istirahat itu penting untuk regenerasi sel-sel kita. Ya, ini butuh akan berproduksi pada saat kita tidur dan benar-benar terlelap. Nah, ini adalah 4 gelombang otak yang ada pada manusia, ya. Jadi kalau yang tadi ya ada beta, alfa, theta dan delta. Kalau alfa itu lebih banyak digunakan pada saat kita masuk ke dalam alam bawah sadar sampai dengan theta. Kalau delta itu tidur, kalau beta itu sadar. Ya. Oke. Kemudian model pikiran. Ya, tadi sebenarnya sudah saya singgung di sini ya. Jadi model pikiran itu kalau model pikiran sadar tugasnya adalah mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, memutuskan. Kemudian kalau pikiran bawah sadar sama tadi sudah saya singgung di depan, kebiasaan, emosi, memori, kepribadian, kreativitas, persepsi, belief and value ini masuk pada pikiran bawah sadar. Ya tadi di antara pikiran sadar dan bawah sadar ada clapping atau critical factor atau critical area yang membatasi. Untuk bisa masuk ke alam bawah sadar, clapping atau critical area ini harus terbuka. Kalau ini tidak terbuka dalam kondisi blocking, maka apapun yang kita informasikan, apapun yang kita lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar ini akan susah atau sulit. Ya, oleh karena itu kemampuan seorang hipnoterapis di sini yaitu membuka critical factor atau membuka critical area agar kita bisa masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya tadi ini gambarannya kalau pikiran sadar ya ini bisa kondisi tanpa hipnosis, tapi kalau bawah sadar ini ada proses sugesti hipnosis. Ya ini kemarin juga kita sudah singgung bahwa hipnosis itu adalah membypass atau memperkecil peran critical area sehingga informasi dapat lebih mudah masuk ke dalam subconscious atau alam bawah sadar. Dapat dilakukan secara direct maupun indirect, secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi tugas dari kita seorang hipnoterapis adalah membypass critical area supaya terbuka sehingga kita bisa berkomunikasi atau berkomunikasi atau masuk ke dalam alam subconscious atau alam bawah sadar. Oke, untuk pikiran atau konsep pikiran saya kira cukup untuk informasi atau pembelajaran awal. Ini adalah konsep pikiran dasar ya. Selanjutnya bisa Anda ikuti nanti di video-video berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat ya. Positive thinking penting sekali dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.